Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di siang hari ini kita akan membahas 5 perkara dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di sorga, kemudian Allah turunkan ke dunia. Apa saja makhluk-makhluk itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sorga adalah darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sorga, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahumul jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bahwa kelak bagi mereka akan disediakan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan, inilah rizki yang telah kami rasakan ketika di dunia. Dan mereka diberikan buah-buahan itu yang mirip rupanya. Artinya ada buah-buahan di dunia yang kemudian ada di sorga, sehingga orang-orang yang di sorga itu akan mengenang makanan-makanan yang pernah dimakan di dunia. Tapi tentu kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan nama dunia dan sorga itu hanya pada nama saja, bukan pada hakikat. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma. Di dunia ada pisang, di sorga ada pisang. Hanya nama saja, tapi hakikatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan sorga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, apalagi terlintas dalam pikiran kita pun tidak bisa, saking nikmatnya. Nah, di sana Nabi SAW menyebutkan ada beberapa makhluk sorga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi dan kita bisa saksikan makhluk itu. Apa saja? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'at li as-sidratu fa idza arba'atu anharin nahrani zahirani wa nahrani batinan, fa amma zahiran fan nil wal furat wa amma al batinan fa nahrani fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diperlihatkan kepadaku atau ketika aku diangkat ke Sidratil Muntaha, maka tiba-tiba aku diperlihatkan 4 sungai, yang 2 sungai yang tampak dan yang 2-nya lagi tidak tampak. Adapun yang tampak adalah sungai Nil, ini yang pertama, dan yang kedua sungai Furat ataupun Efrat. Adapun 2 sungai yang batin yang tidak tampak adalah 2 sungai yang ada di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Muslim ada tambahan, wal furatu wan nail kullun min anharil jannah. Dan sungai Efrat juga, sungai Nil, sungai Efrat yang ada di Irak dan sungai Nil yang ada di Mesir, semuanya termasuk dari sungai-sungai surga. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud sungai Nil dan Efrat ini adalah sungai-sungai surga
Kata para ulama, la'allal muradu min kauni hadhil anhari minal jannati anna aslaha minha kama anna aslal insan minal jannah. Bahwa boleh jadi maksud Nabi SAW keberadaan sungai-sungai sorga yang kemudian ke bumi ini, maksudnya asalnya dari sorga. Sama dengan manusia juga asalnya dari sorga. Adam alaihi salatu wassalam pernah hidup di sorga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah engkau wahai Adam dan juga bawa pasanganmu Hawa ke dalam sorga. Maka Adam pernah menetap di sorga dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi karena dosa yang dilakukannya, Adam alaihi salatu wassalam akhirnya kemudian dikeluarkan dari sorga. Ukhruj minha. Dalam ayat Allah mengatakan, dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari sorga. Allah mengatakan, ihbitu minha, turunlah kalian semua dari sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sungai Efrat yang pertama dan juga sungai Nil boleh jadi asalnya dari sorga, dulunya dari sorga, kemudian dialirkan ke dunia. Dan itu sebagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun yang dimaksud dua sungai yang batin yang ada di sorga, tentu yang dimaksud adalah Al-Kautsar, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna a'tayna kal kautsar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sungai Efrat dan juga sungai Nil. Kemudian yang ketiga, maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat berpijaknya kedua telapak kaki Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruknan wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah. Sesungguhnya rukna itu maksudnya Hajar Aswad, dan juga maqam, keduanya adalah mutiara dari mutiara-mutiara surga. Tamasallahu nurahuma, Allah subhanahu wa ta'ala padamkan cahaya keduanya. Walau lam yatmis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak hilangkan cahaya dari Hajar Aswad dan makam Ibrahim, tentu dari ujung barat dan timur akan terang benderang. Cahayanya akan meliputi ujung timur dan juga ujung barat. Makam Ibrahim, ada yang mengatakan dahulunya adalah menyatu dengan Ka'bah. Dan subhanallah, di masa jahiliyah, ketika orang-orang menyembah berhala dan berhala ditengger-tenggerkan di sekitar Ka'bah, Allah takdirkan tidak ada satupun orang-orang jahiliyah yang menyembah makam Ibrahim. Padahal makam Ibrahim itu ada melekat di Ka'bah. Tentu ini ada hikmah, karena kalau seandainya makam Ibrahim sempat disembah oleh orang-orang jahiliyah, kemudian sekarang jadikan sunnah tawaf orang salat di belakang makam Ibrahim, tentu orang-orang akan mengatakan, lihat, Islam persis dengan jahiliyah menyembah berhala. Tapi Allah sucikan benda itu sehingga tidak ada orang-orang jahiliyah yang menyembah makam Ibrahim. Mereka hanya menyembah berhala yang bertengger di sekitarnya saja. Nah, di zaman ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab kemudian meminta kepada Rasul, bagaimana kalau seandainya makam Ibrahim kita geser saja sedikit dari Ka'bah dan kita jadikan tempat salat bagi orang-orang yang tawaf. Akhirnya kemudian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an menurunkan wahyu, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sehingga makam Ibrahim itu menjadi tempat salat sunnah di belakangnya bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Lah, makam Ibrahim maksudnya mutiara yang terdapat pijakan kaki Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu asalnya dari surga. Kemudian juga yang keempat, Al-Hajarul Aswad.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani Adam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hajar aswad dari sorga. Dulunya hajar aswad ini jauh lebih putih warnanya dibandingkan susu, tapi menjadi hitam karena dosa Bani Adam. Abdullah bin Amr radhiyallahu an mengatakan, al-hajarul aswadu min hijaratil jannah. Sesungguhnya hajar aswad itu adalah batu dari batu-batu sorga. Dari sini menunjukkan bahwa hajar aswad itu dari sorga asalnya. Dulunya berwarna putih tetapi menjadi hitam karena dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, terutama kesyirikan di zaman jahiliyah kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara makhluk yang dulunya di sorga adalah tamar, kurma ajwa. Dan itu disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tusbihu bi sab'i tamaratin lan yusibahu hasadun wala sihrun. Wa fi riwayatin al ajwatu minal jannati wa fiha shifaa'un minas sammi. Wa fiha shifaa'un minas summi. Barang siapa yang di pagi hari seseorang memakan 7 butir daripada kurma ajwa, maka tidak akan tertimpa padanya hasad dan juga sihir. Dan riwayat ajwa itu dari sorga, padanya terdapat obat dari racun. Ini di antara 5 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang makhluk-makhluk sorga yang ada di bumi. Pertama sungai Efrat, yang kedua sungai Nil, yang ketiga makam Ibrahim, yang keempat hajar aswad, dan yang kelima korma ajwa. Ada yang mengatakan bahwa tongkat Nabi Musa juga dari sorga. Kemudian juga Raudhatus Syarifah, tempat di mana seseorang berdoa di situ sangat mustajab, antara raudhah dan juga pintu masuk kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan juga mimbarku terdapat taman dari taman-taman sorga. Di sini terdapat perkara yang disebutkan oleh Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Salah satu asya nazalat ma'al Adam. 3 perkara turun bersama Nabi Adam. Ketika Adam turun dari sorga ke bumi, maka turun 3 perkara bersama Adam. Kemudian disebutkan al-hajarul aswad, yang pertama hajar aswad, yang kedua asa Musa, tongkatnya Nabi Musa yang panjangnya 10 hasta sebagaimana tingginya Nabi Musa. Kemudian al-hadid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tapi riwayat ini tidak ada ulama yang kemudian mensahihkannya, wallahu a'lam. Sehingga kita berpegang kepada hadis yang sudah jelas-jelas sahih. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke bumi, di antaranya sungai Efrat dan juga sungai Nil berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian juga makam Ibrahim, kemudian hajar aswad, kemudian kurma al-ajwa, adapun asa Nabi, tongkat Nabi Musa, dan yang lainnya wallahu a'lam masih diperbincangkan riwayatnya oleh para ulama. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.